Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Ilahul awwalina wal akhirin, badi'us samawati wal ardhin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, al-mab'utsu bid-dinil qawim, al-mursyid ila shiratil mustaqim. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'ala al-khalaiqi ajma'in. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah kembali kumpulkan kita setelah lama tidak bersua untuk kembali membekali diri ini dengan ilmu syar'i, agar kiranya dengan ilmu tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dengan ilmu tersebut mudah-mudahan mengantarkan kita kepada surganya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan atau suatu metode untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tentu yang datang pada malam ini bukan semuanya tetangga masjid Imam Syafi'i, betul Pak? Ada yang jauh, ada yang dekat. Akan tetapi jarak tersebut tidak menghambat kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan upaya kita untuk hadir di majelis ilmu, duduk manis mendengarkan qala Allah, qala Rasul dan qala sahabat, mudah-mudahan itu menjadi wasilah jalan termudah menuju surga. Jalan termudah menuju surga adalah dengan mencari ilmu. Betapa banyak ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya para ulama. Terlebih pada zaman sekarang wabah corona, sehingga para ulama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala rahimahumullah. Oleh karenanya umur yang tersisa ini mari kita gunakan untuk mempertahankan warisan para nabi yang telah para ulama torehkan dalam kitab-kitab mereka, dalam ceramah muhadharah mereka. Dan kita pada malam ini mempelajari sebuah kitab yang telah ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sudah mengkaji kitab ini cukup lama Pak ya. Pertemuan kita setiap malam Ahad, mudah-mudahan istiqomah. Dan ini adalah pertemuan perdana setelah kita libur Ramadan, libur Lebaran. Qadarullah sebelum Ramadan niatnya ingin menghatamkan satu kitab lagi ini pembahasan, tapi ternyata tidak bisa. Tidak apa-apa, kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai. Mungkin sebagian belum tahu kitab apa ini. Kitab ini berjudul Minhaju Al-Qasidin, Mukhtasar Minhajil Qasidin, ringkasan dari kitab Minhajil Qasidin. Minhajul Qasidin ini
ringkasan juga dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin sekitar 4 jilid diringkas menjadi 1 jilid, ya. Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kemudian diringkas oleh Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, dan diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kalau Ihya Ulumuddin kitab yang berisi semua hal, ya, akidahnya ada, fikihnya ada, tasawufnya pun ada, akhlaknya pun ada, tazkiyatun nafsnya pun ada. Akan tetapi kitab tersebut penuh dengan hadis-hadis palsu, penuh dengan hadis-hadis lemah yang tidak mungkin diterima, diamalkan oleh kita. Kenapa? Karena kita beribadah hanya dengan hadis sahih, minimal dengan hadis hasan. Kalau beribadah dengan hadis palsu namanya bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan apa yang tidak kami perintahkan, yang tidak kami syariatkan, maka amalannya tertolak. Karena berdasarkan dengan hadis palsu, didustakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Al-Imam Ibnul Jauzi melihat fenomena ini di dalam Ihya Ulumuddin, banyak sekali hadis palsu. Bahkan kata Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, ulama besar dalam madhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwasannya di kitab Ihya Ulumuddin terdapat, ya, 923 hadis yang tidak ada asal usulnya. Bukan 1 biji 2 biji hadis, 923, ya. Ini 1000 kurang berapa ya? 77, ya Pak ya. 1000 kurang 77. Di dalamnya ada hadis yang tidak ada asal usulnya. Bukan hadis palsu lagi. Kalau hadis palsu masih ada sanadnya. Ini nggak ada sanadnya. Entah diambil dari mana oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya. Dan ini pengakuan dari Imam Ghazali sendiri. Bukan kita menghina mereka, beliau, bukan. Tapi pengakuan beliau sendiri yang mengatakan bid'ati fil hadithi muzjah. Pembendaharaanku, ilmuku terhadap hadis itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan Imam Ghazali tidak dikenal dengan ulama hadis. Beliau bukan ulama hadis. Beliau dikenal dengan ilmu fikih, ilmu usul fikih, kemudian ilmu kalam, kemudian ilmu tasawuf. Beliau dikenal dengan ilmu tersebut. Adapun ilmu hadis, beliau mengatakan, ya, bid'ati fil hadithi muzjatun. Pembendaharaanku, ilmuku terhadap ilmu hadis itu sangatlah sedikit. Oleh karenanya Ibnul Jauzi membersihkan Ihya Ulumuddin dan membersihkan penyimpangan akidah di dalamnya. Jadi ada penyimpangan akidah di dalam kitab tersebut, dibersihkan Ibnul Jauzi, ya. Dan beliau namakan ringkasannya dengan Minhajul Qasidin. Kemudian datanglah, ya, Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini berbeda dengan Ibnu Qudamah yang pengarang Al-Mughni, ya, bukan Al-Mughni, bukan pengarang Al-Mughni. Ini Ibnu Qudamah yang lain. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala meringkas lagi. Kenapa? Karena Ibnul Jauzi itu juga, ya, seperti Ihya Ulumuddin, bedanya hanya membersihkan penyimpangan akidahnya, membersihkan hadis palsu dan hadis lemahnya, kayak gitu. Adapun Ibnu Qudamah, dia hanya memfokuskan dalam satu tema. Kalau Ibnul Jauzi masih dimasukin akidah yang benarnya bagaimana, fikihnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, tazkiyatun nafsnya bagaimana. Adapun Mukhtasar Minhajul Qasidin fokus hanya kepada akhlak dan tazkiyatun nafs, ya, kayak gitu.
Pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di kitab Adab Tilawatil Quran wa Dzikri Fadlihi. Kitab yang menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran. Kita masuk ke halaman 56 bagi yang punya kitab bahasa Arabnya ya, yaitu faslun fi tahsinis sauti. Pasal yang menjelaskan tentang membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Hal ini berangkat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Kata beliau, wa yustahabbu tahsinul qiraah, dan disunahkan membaguskan bacaan. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu aswatakum bil Quran, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Dan di antara para nabi terdahulu ada yang memang indah bacaannya. Jadi bukan hanya umat Islam yang disyariatkan untuk membaguskan bacaan. Umat-umat terdahulu pun seperti itu. Seperti siapa? Nabi Daud alaihi salam, beliau diberikan ya kelebihan indah dalam membaca Zabur. Makanya Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an, saking indahnya membaca Al-Quran, Rasulullah puji, laqad utita mizmara min mazamir Daud. Wahai Abul Hasan, engkau sudah diberi ya seruling Nabiullah Daud alaihi salam. Artinya apa? Engkau telah diberi suara indah, seindah suara Nabi Daud alaihi salam. Wa idza lam yakun hasanas sauti hasanahu mastata'a. Beliau melanjutkan, apabila suaranya tidak bagus, maka berusahalah untuk membaguskannya. Kenapa? Karena suara bagus terkadang bawaan dari lahir, Pak. Ya. Terkadang memang ya, kita membacanya dengan nada, akhirnya terasa indah. Tapi jangan sampai baca Al-Quran mentang-mentang katanya harus merdu malah dinyanyikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Dilagamkan dengan lagam-lagam selain lagamnya Arab, tidak boleh. Sempat heboh kemarin langgam Jawa ya. Tidak boleh. Karena membaca Al-Quran juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya boleh dengan langgam-langgam seperti itu, niscaya Nabi kita menjelaskannya, para sahabat mengamalkannya. Fa'amal qiraah, adapun membaca Al-Quran bil alhani ya, dengan alhan. Apa itu alhan? Intonasi nada yang berlebihan sehingga menyerupai nyanyian yang sering kita kenal dengan pada zaman sekarang maqamat. Ada bayati asli, ada apa lagi? Rika segala macam. Itu yang qori ya. Yang qori. Maka kata beliau, faqad karahaha as-salafu, maka para ulama salaf memakruhkannya. Bahkan sebagian ulama salaf menjelaskan itu bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tidak ada tuntunan, maka dibenci oleh para ulama salaf. Ini kalau ulama salaf membenci, artinya bukan makruh, sekedar makruh yang kalau diamalkan gak masalah, kalau ditinggalkan mendapat pahala, bukan. Tapi maksud makruh di sini adalah dibenci alias diharamkan. Kenapa? Satu, karena tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengajarkan, para sahabat tidak mengamalkan.
Tidak dikenal. Ada Ibnu Abbas misalkan jadi qori internasional gitu, nggak ada. Ibnu Mas'ud yang terkenal dengan Qur'annya tidak. Abul Hasan Al-Asy'ari yang terkenal indah suaranya juga tidak. Ini zaman-zaman belakangan saja istilah-istilah tersebut. Namanya qiraah mujawwadah. Kalau nggak salah namanya qiraah mujawwadah. Bacaannya ya, dilakukan seperti itu dengan maqamat tertentu, dan itu dipelajari di sebagian negara Islam, bahkan di pesantren di Indonesia dipelajari kayak gitu, bahkan diperlombakan ya, diperlombakan. Akhirnya generasi muda kita apa? Terpalingkan dari hal yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Menghafal Al-Quran. Anak kecil tuh waktu emas untuk membaca Al-Quran. Kita yang sudah jadi mas-mas, ya kan, susah masuk hafalan Al-Quran, ya kan. Mumpung masih kecil, hafalkan Al-Quran. Ya, umur emas menghafal Al-Quran itu dari semenjak dalam kandungan ibunya sampai umur 24 tahun. Setelah itu, ya, umur perak 50 tahun ke atas, umur perunggu, Pak. Ya, susah menghafal Al-Quran. Masuk satu ayat, keluar 5 ayat, kan gitu. Hilang 5 ayat. Jadi mumpung masih kecil, sibukkan dengan Al-Quran. Dan begitu para salaf. Ya, mereka mengajarkan anak mereka Al-Quran. Bahkan kalau ada yang datang untuk belajar kepada seorang ulama, ditanya, hal qara'tal Quran, apakah engkau hafal Al-Quran? Ya, baca bahasanya enggak hafizta. Qara'ta, apakah kau hafal Al-Quran? Kata dia belum. Hafalkan dulu Al-Quran, baru belajar ke saya. Kayak gitu. Ya, masa kecil jangan sampai disia-siakan dengan game online, ya. Tapi sibukkan dengan Al-Quran. Masa muda jangan dihabiskan dengan foya-foya, ya, kesana kesini, ya, main sana main sini, nongkrong, game, ya, gadget, medsos. Jangan dihabiskan dengan itu semua. Sibukkan dengan Al-Quran, karena itu waktu emas untuk menghafal. Mudah, karena nggak banyak pikiran. Al-Quran butuh fokus. Itu sebab yang pertama. Apa itu? Para ulama membenci, ya, membaca Al-Quran dengan intonasi nada, dengan maqamat, karena nggak ada tuntunan dari para salafus saleh kita terdahulu. Sebab yang kedua, karena hal tersebut yang saya sebutkan tadi memalingkan orang dari hal yang lebih penting daripada intonasi nada tadi. Apa itu? Menghafal Al-Quran, naik ke atasnya, mentadabburi Al-Quran. Dan tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabburi, ya, bukan untuk dicari tahu, diutak-utak nadanya bagaimana ini, cocoknya bagaimana. Sebab yang ketiga, karena itu takalluf, tasannu', ya, membebankan diri pada hal yang memang tidak semestinya. Takalluf. Coba Pak, betapa banyak waktu yang habis untuk mempelajari hal tersebut. Ya, kayak kita belajar nyanyi kan pakai belajar nada, kayak gitu. Habis waktu dengan hal tersebut. Takalluf dan tasannu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat sebabnya itu pintu riya, pintu sum'ah. Karena kalau orang sudah bagus bacaannya, pasti dipuji orang, pasti dikejar, ya, orang tua, jadi menantu, akhwat-akhwat jadi ngefans, betul? Kayak gitu. Yang terjadi apa? Pintu fitnah, akhirnya riya, wujud, sum'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan membaca Al-Quran dengan bacaan bagus, tapi jangan takalluf, ya, dibuat-buat, membebankan diri dengan hal-hal yang tidak semestinya. Islam ini mudah, baca Quran nggak repot-repot, ya. Mudah. Sebab yang kelima,
menyerupai nyanyian. Sebagaimana nyanyian juga memperhatikan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya kan? Begitu juga dengan intonasi nada dalam bacaan Al-Quran, ya. Hal tersebut dia khawatirkan menyerupai nyanyian, dan ini tidak boleh. Al-Quran itu agung, tidak mungkin kita samakan dengan nyanyian, ya. Yang mana Allah menyebutnya dengan apa? Lahwal hadis. Dalam surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang mencari-cari, ada yang mengganti Al-Quran dengan lahwal hadis. Ada orang yang menggunakan lahwal hadis, perkataan yang sia-sia. Itulah nyanyian. Ibnu Mas'ud rahimahullah ta'ala radhiyallahu an mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Lahwal hadis di sini maksudnya adalah al-ghina, nyanyian. Nyanyian itu tujuannya satu, nggak ada yang lain. Seperti kata Allah, liyudilla an sabilillah, yaitu memalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada nyanyian yang mengingatkan akhirat, tidak ada. Ada Ustaz, nyanyian religi Ustaz, ya, ingat akhirat kita. Gimana jawabnya Pak? Setuju Pak? Ada nggak nyanyian yang ingetin akhirat? Ada? Hah? Allah mengatakan nyanyian itu pasti liyudilla an sabilillah, pasti menyesatkan orang dari Allah, menjauhkan orang dari Allah. Tapi dalam kenyataan masyarakat ada kok Ustaz nyanyian religi. Siapa yang bisa jawab? Ngasih pendapat lah, gak usah jawab ya kan? Ngasih pendapat. Apakah betul ada nyanyian Islami yang ngingetin kita kepada Allah, kepada akhirat? Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat? Saya kasih pendapatan ya kan. Silakan. Ini yang muda-muda kayaknya nih yang punya pendapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sambil saya minum. Kenapa ini pada diam? Nggak disyaratkan benar ya, nggak disyaratkan benar. Ya, itu kan implikasinya. Ya, pasti kalau udah menjauhkan diri dari Allah pasti. Ada orang ngomong gini, itu ada kok Pak, nyanyian Islami, religi yang ngingetin kita pada Allah. Isinya aja Allah ya kan, isinya aja Masya Allah ya kan, isinya Arab ya. Bahasa Arab ya. Bagaimana? Nggak tahu. Ada dua tinjauan. Yang pertama isinya bagaimana? Tidak sedikit nyanyian religi tersebut ada penyimpangan syariatnya, ada penyimpangan akidahnya. Tidak sedikit orang yang membuat lagu-lagu religi, baik dia berbahasa Arab, ya kan, ataupun yang bahasa Indonesia, pasti dalamnya ada penyimpangan akidah. Karena yang buat-buat itu adalah orang-orang sufi yang gak paham akidah yang benar bagaimana. Yang mana mereka condong kepada gulu, fanatik, kepada orang-orang soleh, ya, kepada nabi, mengangkat orang-orang soleh, wali-wali Allah di atas kedudukan, ya, sampai mengkultuskan, memiliki kelebihan-kelebihan ketuhanan, seperti mengetahui ilmu gaib, seperti mendatangkan keselamatan, memberikan rezeki. Saya sering dengar, ya, anak-anak nyanyi, ya, nyanyi bahasa Arab, ya bahasa Arab, gitu. Tapi isinya penyimpangan akidah, ya.
apa? Seperti ucapan sebagian dari penyanyi, ya. Apa itu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, laka syafa'ati walaka matlabi. Ya. Ya Rasulullah, ya ayuhan nabi, laka syafa'ati walaka matlabi. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, engkau pemilik syafaatku dan engkau, ya, pemilik tujuanku, cita-citaku, keinginanku. Satu bahasa aja ini sudah menyimpang. Pertama, Rasulullah di sini dikatakan Rasulullah memiliki syafaat untuk dia. Ya. Dari mana jaminan tersebut? Pertama, padahal kata Allah, ya, syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi syafa'atu jami'a. Allah lah pemilik syafaat semuanya. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diizinkan untuk memberi syafaat, kepada orang yang diridhai untuk diberi syafaat. Di ayat kursi sudah jelas, la yashfa'u illa bi'izni. Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Ya, tidak ada satupun makhluk yang berhak memberi syafaat kecuali dengan izin Allah kepada pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Kemudian tinjauan contoh yang lain, rijalallah agithuna biidnillah. Wahai wali Allah, wahai wali Allah, tolonglah aku dengan izin Allah. Ini beredar, ya. Ini juga syirik, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta apa? Pertolongan. Ya. Ada lagi yang terbaru. Saya ketika di Nias kemarin di puasa, ada anak-anak kecil yang nyanyi itu. Saya mendengarnya kaget. Ya. Dia ambil dari YouTube, ya kan? Ada seorang, ya, penyanyi menyanyikan itu, hafal. Intinya penyimpangan, meminta tolong kepada Rasulullah. Ya, saya lupa lafadznya. Ya Rasulullah, aghithna. Ya, aghithna itu minta tolong. Tolonglah kami, tolonglah kami. Tidak boleh meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sering baca di Al-Fatihah ya, ketika sholat, di luar sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Itu tujuan pertama. Isinya pun bermasalah. Ini mendekatkan kepada Allah apa bukan? Bukan mendekatkan, justru makin jauh. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi? Ya, Allah berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki, man asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirkah. Aku paling gak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Allah tinggalkan, Allah jauhi. Bukannya dekat, malah jauh. Dari satu konten, dari isinya jauh. Yang kedua, dari segi alhannya, nada intonasinya, itu memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena intonasi nada tersebut menyerupai nyanyian. Dan nyanyian kata Allah, liyudilla an sabilillah, memalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun isinya berupa, ya, tentang keakhiratan, itunya semua talbis iblis, jebakan iblis, dibungkus, ya, dibungkus agar dikira boleh, ternyata tetap nggak boleh gitu. Dibungkus, isinya bagus kok, iya, isinya bagus gitu. Kalau nggak ada penyimpangan, nyatanya ada penyimpangan. Akan tetapi dibungkus dengan, ya, isinya apa? Nada-nada yang memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga intonasi tersebut lebih membuat dia condong kepada nyanyian tersebut daripada Al-Quran. Sedikit sekali orang yang suka musik, suka nyanyian, suka nasyid seperti itu, sibuk dengan Al-Quran, suka baca Al-Quran. Kata para ulama, tidak akan pernah berkumpul dalam hati seorang hamba kecintaan terhadap Al-Quran dan kecintaan terhadap nyanyian. Jikalaupun dipaksakan berkumpul, niscaya dia akan condong kepada nyanyian. Kenapa? Karena manusia itu pasti condong kepada hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Dalam surat Yusuf, sesungguhnya jiwa ini condong kepada hawa nafsu yang menyuruh kepada perbuatan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian beliau lanjutkan, wa yustahabbul israru bil qiraati, dan disunahkan juga untuk mensirkan bacaan, tidak menjaharkan. Wa qad jaa fi hadis, dan telah datang dalam sebuah hadis, fadlu qiraati sirri ala qiraatil alaniyati ka fadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah. Keutamaan membaca pelan dibandingkan dengan membaca keras itu seperti keutamaan bersedekah sembunyi-sembunyi daripada sedekah terang-terangan. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, ya, ditulis hamba Allah saja, itu memadamkan amarah Allah, memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan sedekah sir. Makanya lebih utama sedekah sembunyi-sembunyi daripada sedekah terang-terangan. Sebabnya apa? Pertama, karena hadisnya ada, ya, memiliki keutamaan khusus, memadamkan murkanya Allah. Sebab yang kedua, lebih dekat kepada keikhlasan. Karena jikalau sudah memberi, ya, dan dilihat orang, pasti timbul pujian. Kalau di-share di medsos, timbullah like, ya kan Pak? Jadi rentan ini. Tapi kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi, ini lebih menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena yang melihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gimana mau dipuji? Nggak ada yang muji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lebih utama. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, keutamaan membaca pelan-pelan itu lebih utama daripada membaca keras, seperti keutamaan bersedekah sembunyi-sembunyi daripada sedekah terang-terangan. Ya, kayak gitu. Ini hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi, ya, hadis ini, ya, tidak ditemukan dengan lafaz seperti ini. Yang ada, ya, lafadznya secara benar, ya, dalam Sunan Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang keras dalam membaca Al-Quran, diangkat suaranya, ya, sehingga terdengar kemana-mana, itu seperti sedekah dengan terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan pelan, itu seperti sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dalam hal apa maksudnya? Dalam hal keutamaan, dalam hal pahalanya, ya, kayak gitu. Illa annahu yang bagi an yusammi' nafsahu, akan tetapi disunnahkan, hendaklah minimal dia bisa mendengar bacaannya sendiri. Kenapa? Ya, agar bisa bekerja semua indera kita. Karena ibadah itu, usahakan Pak, ibadah itu variatif. Ada ibadah yang sifatnya pakai lisan, zikir, azan, sholawat, membaca Quran, berkata baik, menasihati. Ini ibadah dengan lisan, variatif. Ya, sebagian kita ibadah dengan lisan, sebagian dengan anggota badan, sholat, haji, ya, membantu orang, mengangkat bawaan orang lain, meringankan pekerjaan orang lain, itu dengan anggota badan.
Bisa dengan uang, sedekah, zakat, ya, memberikan nafkah kepada keluarga kita, memberikan nafkah kepada orang tua kita, itu semuanya ibadah dengan harta. Jadi variatif. Seperti itu. Jadi hendaklah mendengarkan dengan telinga, agar telinga kita ikut ibadah juga, Pak. Karena mendengar Quran saja ibadah, Pak. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka diam dan dengarkan agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak pegel lisan ini ngaji, ganti mendengarkan. Kalau Bapak misalkan naik mobil, ya, sambil beribadah, telinganya dengarkan murotal. Jangan nyanyian, Bapak, ya. Jangan nyanyian. Ada yang pinter ini. Ada seorang istri, ya, cara mendakwahi suaminya cerdas. Jadi istrinya ini mengambil semua kaset yang ada di mobil suaminya, diganti dengan murotal ceramah. Murotal ceramah. Suaminya biasa pergi kantor, pergi kerja, muter, masukin CD kan, ngidupin. Sekarang pakai plastis, ya kan? Isi plastisnya dengan kajian-kajian, ceramah-ceramah, dengan murotal-murotal. Dihapus semuanya, file-filenya itu diganti dengan file-file ceramah dan murotal. Suaminya ngidupin, lo kok murotal lagi, ngidupin, lo kok ceramah ini, dipindahkan lagi, murotal lagi, udahlah dengerin aja, ya kan? Akhirnya didengerin sama suaminya. Yang tadinya suaminya itu masa bodoh dengan agama, akhirnya sadar, perhatian, ya, kayak gitu. Jadi dakwah itu banyak cara. Yang penting disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar syariat. Itu yang pertama, minimal kita dengar dengan telinga kita. Ustadz, boleh enggak baca Quran dengan hati? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak, Pak? Baca Quran dengan hati. Bapak buka Qurannya. Gitu. Boleh enggak, Pak? Hah? Boleh enggak, Bu? Membaca Al-Quran dengan hati itu tidak dikatakan membaca. Qara'a dalam bahasa Arab dikatakan qara'a membaca jikalau menggerakkan lidah. Tandanya bibir bergerak. Itu ukurannya. Jadi kalau diam, mingkem, baca dengan hati bukan membaca. Minimal gerak lisannya baca Al-Quran tersebut. Makanya ketika sholat, ya, itu diwajibkan baca Al-Fatihah kan? Ya. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala sholata lahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Ada sebagian teman kita baca Al-Fatihah di hati. Ini salah. Yang betul baca Al-Fatihah dengan lisan kita, walaupun hanya sekedar menggerakkan lisan dan bibir kita. Walaupun tidak boleh mingkem baca di hati, itu bukan membaca namanya. Tapi apa? Istilah dalam hadis, dalam bahasa Arab, hadithun nafs. Hadithun nafs, bisikan jiwa. Bisikan hati, bukan membaca. Kemudian beliau melanjutkan, wala ba'sa bil jahri fi ba'dil awqati li maqsudin sahih, dan tidak masalah mengangkat suara dalam membaca Al-Quran di sebagian waktu dengan tujuan yang benar. Imma li tajwidil hifdzi, ya. Contohnya apa tujuan yang benar? Li tajwidil hifdzi, untuk mudah dalam menghafal. Ini penelitian, Pak. Kalau pengen hafalannya cepat masuk, maka angkat suara ketika menghafalnya. Jangan diam saja melihat mushafnya. Ngapain? Lagi ngapal. Sulit hafal. Kalau mau hafalan cepat, angkat suara.
Kenapa mengangkat suara hafalan cepat? Karena semua indera ikut berpartisipasi dalam belajar. Ya. Dalam Al-Quran Allah SWT katakan, Innallaha akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah ciptakan apa? Pendengaran. Allah ciptakan penglihatan. Allah ciptakan hati. Apa kata Allah? La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Jadi dengan menghafal, mengangkat suara, kita sudah mengaktifkan tiga anggota tubuh penting dalam belajar. Mata dengan melihat mushaf, mulut dengan membaca, telinga dengan mendengar. Makanya hafalan cepat masuk. Kayak gitu, Pak. Mau yang muda yang tua sama, apalagi yang kecil, ya, ditalqinkan kepada dia bacaan Quran kita kepadanya, dan dia menghafal dari mulut kita. Kayak gitu. Jadi supaya hafal mudah, diangkat suara. Nggak apa-apa mengangkat suara karena menghafal. Aw yusarrif an nafsihil kasala wan nauma, atau untuk menghalau dari dirinya rasa malas dan rasa ngantuk. Ustadz, kalau saya nggak baca keras itu nggak semangat, Ustadz. Ya, nggak fresh, nggak greget, ngantuk bawaannya. Tapi kalau saya ngangkat suara, masya Allah, ya, semangat saya bacanya, hilang ngantuk saya. Maka boleh, silahkan. Dan para sahabat sudah melakukan hal tersebut. Mereka mengangkat suara dalam membaca Al-Quran, kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah aku mengetahui, ya, orang-orang dari Asy'ariyin, yaitu kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari, membaca Al-Quran di malam hari kecuali ketika mereka memperdengarkan suaranya seperti suara lebah, gitu. Saking ramai yang baca Quran di rumah-rumah pada malam hari, kebiasaan mereka seperti itu. Au liyukidul wasnan, ya, atau untuk membangunkan orang yang tidur, tapi tidur yang ringan, bukan tidur yang lelap, bukan. Mungkin ada teman kita, ya kan, lagi baca buku ngantuk dia, atau lagi belajar, kita baca Quran, tujuan supaya dia bangun, kayak gitu. Karena bangunin langsung segan, nanti kena tinju pula, ya kan, gitu. Jadi kita bangunkan dengan cara lembut, yaitu bacaan Quran. Dia terbangun nanti, oh, saya masih ada PR nih, ada murajaah dan lain sebagainya. Jadi boleh mengangkat suara dalam membaca Al-Quran, ya. Yang penting syaratnya satu, Pak, jangan mengganggu orang. Jangan mengganggu orang, ya. Rasulullah SAW pernah sholat, di belakangnya para sahabat ikut baca Al-Fatihah, ya, sampai terdengar oleh Nabi. Ya, ketika Nabi SAW memperingatkan mereka, Inilah unaza bil Quran, aku nggak boleh diganggu dengan bacaan Quran, katanya. Kayak gitu. Kenapa? Karena setiap kita sedang bermunajat kepada Allah. Jadi kalau diganggu, ya buyar nanti munajat kita, nggak khusyuk. Jadi jangan mengganggu. Al-Quran saja nggak boleh mengganggu, Pak. Apalagi suara-suara yang lain. Ya, musik dikeraskan, ya. Walaupun itu zikir, ya, zikir jama'i, ya, dikeraskan sampai mengganggu orang, ya, tidak boleh. Itulah indahnya Islam, memperhatikan hak tetangga kita. Fa amma hukmul qiraati fi sholati, adapun hukum membaca dalam salat, wa miqdaru ma yuqra fi sholatil fardhi wa mawdhi'ul jahri wal israr, fadzalika ma'rufun masyhurun fi kutubil fiqh. Adapun hukum membaca dalam salat, apa sih hukumnya membaca Al-Fatihah dalam salat? Ya, apakah wajib dikeraskan ketika salat Isya, Maghrib, Subuh? Apakah bacaan suratnya dikeraskan? Apakah boleh disirkan? Dan mikdarnya bagaimana dalam sholat? Itu semuanya
Ya, sudah dijelaskan dalam kitab kita fikih. Cuma yang ingin Anda singgung di sini adalah beberapa hal yang mungkin belum tahu ya jamaah di sini. Yang pertama ya, sudah disebutkan tadi, membaca Al-Fatihah itu jangan di hati, itu tidak disebut bacaan, tapi minimal gerakan lisan, lidahnya, bibirnya gerakan. Ya, itu namanya membaca. Ya. Permasalahan kedua, ketika sholat membaca surat, maka ya yang paling afdal adalah membaca satu surat full, satu rakaat selesai. Ya, karena sebagian imam terkadang mengambil potongan-potongan surat saja. Yang lebih afdal ya, adalah menyelesaikan bacaan tersebut. Satu surat, walaupun itu surat pendek. Kemudian kalau kita sholat mendengarkan ada seperti bayi nangis, ya kan, maka jangan lama-lama pula, segerakan, kasihan ibunya, ya, kasihan yang sholat juga yang lain. Rasulullah sudah mencontohkan hal ini. Rasulullah menyegerakan sholatnya ketika mendengar tangisan anak kecil. Ya, beliau mengatakan, aku ya kasihan dengan ibunya, kasihan dengan anaknya. Kemudian dalam sholat ya diperhatikan apa? Afdalu sholat waluha kunutan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik sholat adalah yang paling lama berdirinya. Maksudnya paling lama bacaan suratnya. Ya. Jadi jangan sampai hati kita seperti ini. Itu gak mau sholat di masjid tersebut, bacaannya lama-lama. Nah, ya kan? Justru yang lama itulah yang lebih bagus sholatnya, dapat keutamaan. Ya, kayak gitu. Seperti yang disinggung pada telepon-telepon yang lalu, keutamaan membaca Al-Quran dalam sholat. Apa kata Nabi SAW? Salatu ayat yaqra bihin ahadukum fi salati khairun min salati khalifatin simanin idhamin. 3 ayat saja yang kita baca dalam sholat itu lebih baik daripada unta betina yang gede yang lagi bunting. Ya. Unta betina gede dan bunting itu harta yang sangat berharga pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Jadi 3 ayat saja. Gimana kalau bacanya panjang, berayat-ayat? Kalikan saja. Kayak gitu. Berlaku kelipatan Ustaz? Berlaku. Pakai ketentuan dan syarat? Tidak ya. Berlaku kelipatan. Jadi makin lama makin afdal salatnya. Tentunya perhatikan orang yang di belakang kita makmum. Nanti ada yang sepuh, ada yang punya urusan. Artinya apa? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengah lah. Enggak panjang kali, tidak pula pendek kali. Kayak gitu. Seperti sholat tarawih kemarin, ada yang baca Yasin, Allahu Akbar, ya kan? Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Satu, kayak gitu. Sangat disayangkan. Kesempatan, ya. Kecuali kalau sholat sendiri, silahkan dilibas. Rasulullah pernah sholat malam Al-Baqarah khatam, ya kan? Al-Imran khatam, An-Nisa khatam, ya. Al-Maidah khatam, baru ruku beliau. Utsman bin Affan 30 juz Pak, satu rakaatnya. Kayak gitu. Kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Seperti itu. Seperti itu. Lebih bagus daripada orang yang tidur, ya kan? Lebih bagus daripada orang yang tidur. Wa man kana indahu mushaf yambagi lahu an yaqra fi kulli yawmin ayat yasirah li alla yakuna mahjura. Barang siapa yang memiliki mushaf. Punya mushaf Pak? Ada yang belum punya mushaf? Ya, kita semua punya mushaf ya. Orang yang punya mushaf hendaklah biasa membaca Al-Quran setiap hari lewat mushafnya.
Alhamdulillah sekarang mushaf macam-macam Pak. Mungkin yang sepuh, yang sudah tidak nampak lagi, mushaf yang gede ya gunakan. Yang masih bagus penglihatannya, mushaf yang kecil supaya mudah dibawa, kayak gitu, mudah dibaca. Bahkan sekarang gadget ada hak mushaf, ada aplikasi mushaf, bisa dibaca di mana saja. Dikiranya kita asik WA-an, ternyata asik Qur'anan, kan gitu. Nggak apa-apa, daripada kita dianggap sok, ya, sehingga timbul riya, mendingan kita tutupi amal ibadah kita. Nggak apa-apa, orang menyangka seperti itu. Hati kita terjaga dari pintu syaitan, riya, ujub, sum'ah tersebut. Jadi membaca Pak, setiap hari rutin ayatin yasirah, yaitu ayat, beberapa ayat sedikit saja ya. Dan ini tentunya sesuaikan dengan kesibukan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ingat, rumusnya apa? Semakin banyak baca Al-Quran, semakin berkah kehidupan ya. Semakin banyak baca Quran, semakin berkah kehidupan. Karena para ulama tafsir ya, barang siapa yang mencari keberkahan dalam hidup, maka rutinkanlah baca Al-Quran. Rutin baca Al-Quran Pak, agar apa? Berkah hidup kita. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran tidak seperti baca koran. Dia pasti berpahala, dan pahalanya tidak main-main, sangatlah banyak sekali. Satu hurufnya saja diganjar dengan 10 kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Barang siapa yang baca satu huruf saja dalam Al-Quran, qaf, nun, satu huruf dalam Al-Quran, maka mendapatkan kebaikan pahala 10 lipat. Jadi nggak ada rugi ya. Bahkan dalam Al-Quran, membaca Al-Quran disebut apa? Tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nggak ada ruginya orang yang membaca Al-Quran. Ustaz, terkuras waktu kita Ustaz. Bayangin, 1 juz 1 jam, terpotong. Yang harusnya 24 jam jadi 23 jam. Tidak. Keberkahan itu bukan dengan penglihatan, bukan dengan perhitungan duniawi. Keberkahan ya, pertambahan itu datangnya dari Allah. Kayak gitu. Yang biasanya mungkin kita melariskan, berdagang harus dari pagi sampai sore, ini sampai siang saja karena dagangan sudah laris. Kayak gitu. Itu namanya berkah. Yang biasanya belajar itu 2 jam 3 jam, menghafal 2 jam 3 jam gak masuk-masuk, karena dia sering baca Quran, cepat masuknya hafalan Qurannya, PR cepat selesai, kerjaan cepat selesai ya, seperti itu. Ibu-ibu ngurus anak ya, yang biasanya mengurus anak rewel minta ampun, ibu rajin baca Quran, anaknya anteng, lebih ringan. Itulah keberkahan. Jadi ibu bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain. Ini keberkahan namanya dari membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Li'alla yakuna mahjura ya. Supaya tidak menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang asing. Kita menjauhkan Al-Quran dari kehidupan kita, itu namanya mahjur. Seharusnya kita kaitkan Al-Quran dengan kehidupan kita. Dalam sholat baca Al-Quran, di luar sholat baca Al-Quran, kayak gitu. Di perjalanan baca Al-Quran, minimal dengar Al-Quran, kayak gitu. Karena sama-sama beribadah. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW ya, mengeluh kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku ini, umatku ini telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang terasing, berpaling dari Al-Quran. Dan berpaling dari Al-Quran ini bahaya. Berpaling Al-Quran itu ada tingkatannya Pak. Ada yang berpaling dari membacanya, ini tingkatan paling rendah ya, paling parah. Ada berpaling dari
mempelajarinya, mentadabburinya. Ada yang berpaling dari mengamalkannya. Ini yang paling bahaya. Semuanya termasuk berpaling dari Al-Quran. Dan balasannya dua, Pak. Pertama, kesengsaraan di dunia, kesusahan yang tidak pernah henti. Yang kedua, kecelakaan di akhirat. Allah SWT berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, dari peringatanku, Al-Qur'an, maka akan diuji dengan dua, akan diazab dengan dua azab. Yang pertama, kehidupan yang sempit, serba kurang. Walaupun gajinya banyak, serba kurang. Walaupun istrinya banyak, serba kurang. Anaknya banyak, serba kurang. Ya, sukses, serba kurang. Nggak ada kebahagiaan dalam hati, gitu. Serba kurang, sempit hidupnya. Yang kedua di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan, kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Buta, naudzubillah. Nggak biasa lihat mushaf, Allah butakan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Sengsara kita di akhirat. Buta di dunia mungkin bisa melihat di akhirat, tapi kalau buta di akhirat, parah sekali. Kita saya merasa apa ya, kalau tanyalah kepada orang yang buta, "Pak, gimana rasanya buta, Pak?" Pasti dia sedih karena tidak bisa melihat orang yang dia cintai. Ya, tidak bisa melihat Al-Quran, tidak bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang indah, kayak gitu. Makanya nikmat penglihatan ini nikmat yang sangat besar. Nikmat penglihatan yang sangat besar. Dan parah jika kita sampai dunia buta di akhirat. Naudzubillah min dzalik. وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم. Ini tema yang baru ya. Ya, tema yang baru sepertinya, karena di sini gak ada judulnya memang. Dan hendaklah orang yang membaca Al-Quran itu anyanzur, hendaklah dia melihat bagaimana ya kasih sayang Allah kepada makhluknya, fi isali ma'ani kalamihi ila afhamihi, dalam menyampaikan makna-makna ucapannya kepada pemahaman, kepada ya pikiran-pikiran mereka. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada kita, ya, kita rasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, dengan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Bayangkan hidup di Indonesia, kalau nggak ada yang undang-undang, nggak ada peraturan, bagaimana jadinya? Sama seperti hutan, bakal sembra hutan. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah kepada kita. Ini loh Al-Quran. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka tidak akan tersesat, maka tidak akan gelisah, maka tidak akan sengsara, pasti bahagia. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan lantaran Al-Quran ini, dan akan menghinakan kaum yang lain lantaran Al-Quran ini juga. Maksudnya bagaimana? Ketika orang perhatian dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, maka Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan. Nggak cuma di akhirat, di dunia. Ya, karena sabda Nabi ini ya dibawakan oleh Umar bin Khattab ketika ditanya, "Wahai Umar bin Khattab, siapa yang kau tinggalkan di Makkah sebagai pengganti gubernur?" Beliau mengatakan, "Aku tinggalkan orang yang hafal Quran." Ya. Dan aku mendengar, ya, Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum lantaran kitab ini, dan menghinakan suatu kaum dengan kitab ini juga. Kapan hina? Ketika kita berpaling dari Al-Quran.
Ya. Baca mau ngapal apa meneh? Mentadaburi orang mudeng, nggak paham. Apalagi ngamalkan, nggak mau, ya udahlah, habis. Ya, gimana mau berkah hidup kita? Itu maksudnya ya. Wa an ya'lama anna ma yaqra'uhu laysa min kalamil bashar. Dan ketika kita baca Al-Qur'an, ya, hendaklah kita merasakan juga, meyakini bahwasanya yang kita baca ini bukanlah ucapan manusia yang pernah muda dan pernah surat menyurat, ya, dengan lawan jenis, ya, pada masa jahiliyah dahulu, ya kan, masa jahiliyahnya surat menyurat, pacaran. Senang nggak baca suratnya? Senang, berbunga-bunga, kayak gitu. Walillahil masalul a'la. Al-Quran adalah risalah, surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Inilah firman Allah, kalamullah, bukan kalamul bashar, bukan ucapan manusia, ya, bukan ucapan makhluk. Jadi kita merasakan, meyakini bahwasanya ini adalah firman Allah, ucapan Allah, bukan ucapan makhluk. Kalau kita sudah tahu ini firman Allah, ucapan Allah, rasanya bagaimana? Senang, bangga, kita bisa membacanya. Banyak orang nggak bisa baca, Pak. Ya, kalau paham, masya Allah lagi kita bisa memahaminya. Kalau bisa ngamalkannya, apalagi, masya Allah. Orang yang tahu ini adalah kalamullah, dia akan timbul rasa hormat. Makanya tidak boleh, Pak, Al-Quran Bapak taruh di atasnya HP, ya kan, baca taruh di atasnya benda-benda, bahkan kitab ini pun nggak boleh, Pak. Adab, ya. Al-Quran paling atas, Pak. Al-Quran paling atas. Ini adab kita terhadap Al-Quran, karena kalamullah, tidak boleh ada yang mengungguli, ya. Sebagaimana Allah Maha Agung, maka kalamnya adalah Maha Agung, ya. Karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terpisah dari zatnya. Wa an yastahdiru 'azamatal mutakallim subhanahu wa yatadabbaru kalamahu. Hendaklah dia menghadirkan keagungan yang berbicara, yaitu siapa? Allah. Jadi kalau kita baca Quran, kita seolah-olah sedang bermunajat, sedang ngobrol, ngomong sama Allah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ini ditanya kita, tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah? Diajak ngobrol kita, ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, apa itu Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian apa itu Qari'ah? Diajak ngobrol kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kita dipanggil. Rasakan itu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Jikalau engkau membaca Al-Quran dan engkau mendapati ya ayyuhalladzina amanu fa'au'i sam'ak, maka dengarkan baik-baik, ya. Kalau kalian membaca Al-Quran dan ketika jatuh pada ayat wahai orang-orang yang beriman, maka pusatkan perhatianmu, buka kupingmu. Kenapa? Karena pasti setelah itu perintah Allah atau larangan Allah. Perintah laksanakan, larangan jauhkan, kayak gitu. Kenapa kita harus seperti ini? Ya, insya Allah jawabannya akan kita temukan di pertemuan yang akan datang, ya. Jadi 3 hal tadi adalah adab membaca, adab-adab hati, ya, dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, hendaklah kita, ya, sadar Al-Quran diturunkan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, perhatian Allah kepada kita. Bayangkan jikalau kita, ya, beli sepeda motor nggak ada buku panduannya, beli komputer nggak ada buku panduannya, HP nggak ada buku panduannya, bagaimana bisa? Kita melihat HP mungkin bukan digini-gini, malah dibanting mungkin caranya. Tapi dengan panduan tersebut kita tahu cara penggunaan benda-benda tersebut. Dan ini hidup. Allah turunkan Al-Quran untuk panduan hidup. Jadi kita tahu bagaimana menjalani hidup, ya, kayak gitu. Kita tahu bagaimana menjalani hidup.
bagaimana berkeluarga, bagaimana bermasyarakat, semuanya di Al-Quran sudah dijelaskan. Datanglah kemudian Allah utus Rasulullah untuk lebih memerincikannya, menjelaskannya lewat lisannya, perbuatannya, dan ya ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu. Yang kedua, kita meyakini bahwasannya yang kita baca bukanlah ucapan biasa, bukan ucapan makhluk, tapi ucapan Rabb, firman Allah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Makanya orang-orang yang meyakini Al-Quran bukan kalamullah itu kesannya lebih apa? Rentang, tidak menghargai Al-Quran, kayak gitu. Makanya nggak sedikit dijadikannya jimat, ya kan? Dipisah-pisah huruf-hurufnya, dijadikan jimat. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, hendaklah kita menghadirkan dalam hati kita keagungan Allah, ya, yang telah ya berfirman, menurunkan Al-Quran, dan kita mentadabburi firman tersebut. Kita rasakan keagungan Al-Quran dan keagungan Allah. Makanya tidak sama dalam tata cara kita membaca Al-Quran dengan membaca buku. Kalau baca buku mungkin seenak kita, ya. Kalau baca Al-Quran ada syarat dan ketentuannya sebagai bentuk adab, kita. Dan inilah dia adab-adab hati. Kalau di fikih itu mungkin adab-adab zahir, ya. Misalkan sebelum baca Al-Quran berwudu dulu, kayak gitu, ya. Adapun di sini adab hati. Makanya kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini sangat pas kalau kita bahas, ya. Kenapa? Supaya kita lebih memperhatikan kualitas ibadah dari segi batinnya, ruhnya. Ibadah itu punya zahir tubuh dan punya ruh batin. Ruku, sujud itu zahir. Ini bahasanya fikih. Tapi kalau hati, bagaimana ketika sholat? Bagaimana hati ketika sholat? Bagaimana supaya khusyuk? Ya, bagaimana kita menghadap Allah? Inilah kajian kitabnya. Ya. Dan ini sering terlalaikan dari kita. Ya, kita lebih sering kaji tauhid, fikih, ya kan? Tapi lupa dengan unsur terpenting, yaitu rohnya, roh kita. Kayak gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Silakan jika ada pertanyaan. Atau saya yang nanya nanti? Silakan, Pak. Harus paling tidak bibir bergerak. Jadi kalau baca dari hati, namanya. Oh, Pak Syukri, masya Allah. Silakan, Syukri. Jadi kalau misalnya dia membaca ayat saat sholat, bibirnya tidak bergerak, berarti di dalam hati, apakah sama halnya sholatnya itu batal? Jadi harus. Iya, karena tidak dikatakan membaca. Jadi orang yang membaca Al-Fatihah dalam hati tidak disebut membaca Al-Fatihah. Padahal kata Nabi, man qara'a, ya, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala sholata lahu. Barang siapa yang tidak baca Al-Fatihah maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Maka ya, membaca Al-Fatihah adalah rukun salat. Kalau ditinggalkan maka tidak sah salat tersebut. Dan orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau membacanya dalam hati sama saja dengan tidak membaca. Itu namanya haditsun nafs. Ya, haditsun nafs, bukan membaca. Silakan, ada yang lain? Silakan, Pak. Mengenai tadi apakah ada pengecualian yang tadi dikatakan kaulan mainan itu yang maksud nyanyian itu maksudnya kan kadang ada syariat itu ada pengecualian yang ada ilahnya. Contohnya kan begini Ustaz, kalau seseorang berbuat musik
kecuali kalau dia bertobat berarti kan diampuni misalnya. Itu kan ada apa namanya? Ada pengecualian. Ada penjelasannya. Ya. Ya, itu kan saya kadang begitu kayak kaulan lain itu kan nyanyian itu saja. Itu ada intinya nggak ada pengecualian. Dan contohnya kan begini. Waktu di zaman Rasulullah itu para sahabat waktu terjadi peperangan kali lembaran Handak itu kan ada yang besar kalau nggak salah besar. Dan apa bedanya saya sama nyanyian? Sedangkan kan kalau nyanyian itu kan yang setahu saya yang nyanyian yang kita boleh itu yang memakai alat musik Ustaz. Kalau alat musik kan bukan sesuatu yang terlarang Ustaz. Ya. Di roh gitu semangat. Ya. Syukran, masya Allah. Kalau bapak aja yang menjelaskan bagaimana Pak? Saya bertanya. Iya Pak. Untuk pertanyaan yang dari bapak tadi, pertama ya mengenai nyanyian, maka tidak sama berbicara dengan musik, tidak sama dengan halnya musik. Kalau musik, Rasulullah SAW telah katakan dalam Sahih Bukhari, la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluna al-hirra wal harira ya wal khamra wal ma'azib. Akan datang di akhir zaman ya, suatu kaum di umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Ini dalilnya jelas bahwasanya alat-alat musik tidak boleh, haram. Dan para ulama sepakat ya, barang siapa yang memiliki alat-alat musik kemudian dihancurkan oleh orang lain, maka tidak wajib mengganti. Kenapa? Karena nggak ada nilainya, nggak bernilai, sia-sia kayak gitu. Jadi alat-alat musik itu sesuatu yang dilarang. Ini musik. Kalau nyanyian, ya maka dirincikan. Untuk nyanyian, ya, maka dia hukumnya dirinci. Jikalau di dalam nyanyian tersebut, pertama ada hal yang dilarang, penyelewengan akidah, penyelewengan syariat, maka tidak boleh. Dan nyanyian-nyanyian zaman sekarang banyak sekali penyelewengan syariatnya. Kenapa? Karena berbicara tentang kemaksiatan. Seperti apa? Cinta kasih antara dua sejoli, ya kan? Tentang pacaran, tentang perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dilarang. Bahkan isinya ada penyimpangan akidah, ya. Sehingga apa? Hukumnya haram. Jadi kalau dalam nyanyian tersebut ada penyimpangan syariatnya atau penyimpangan akidahnya, maka haram. Yang kedua, diiringi musik atau tidak, isinya bagus tapi diiringi musik, maka jadi haram ya, kayak gitu. Jadi haram. Kenapa? Karena ada unsur luar yaitu musiknya dicampur. Karena jarang Pak nyanyi tanpa musik, betul Pak? Ya, pasti kurang sedap kata mereka nyanyi tanpa musik. Makanya seringkali digandengkan. Kalau ada nyanyian pasti ada musik. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Oleh siapa? Kalau dinyanyikan oleh wanita-wanita yang sudah dewasa, sudah balik, sehingga membuat laki-laki terfitnah, terfana, kayak gitu. Dinyanyikan di depan mahram, bahkan di-share, dinikmati oleh khalayak umum, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kan itu adalah perkara yang dilarang. Kemudian yang keempat, apakah nyanyian-nyanyian tersebut menyerupai nyanyian-nyanyian yang rusak tadi? Nyanyian-nyanyian yang isinya nggak benar? Kan ada sholawatan dibawa kepada nada, intonasi nada dangdutan, gitu. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Penghinaan
Yang kedua, yang hafal itunya jadi. Gak mungkin dia bisa membawa salawatan kepada dangdutan tersebut kecuali memang sudah mungkin dangdutannya itu. Ya kan Pak? Mestilah gitu. Tidak menyerupai nyanyian-nyanyian yang rusak. Ya. Seperti itu. Dan yang kelima, tidak dirutinkan. Karena bukan kebiasaan para salaf dulu, bukan kebiasaan para sahabat dalam merutinkan nyanyian. Kalau sekarang enggak. The life is musik, ya. Musik sudah bagian dari hidup. Masuk ke angkot, musik. Masuk ke tempat makan, musik. Bahkan di rumah kita, musik. Rutin, ya. Enggak cuma 3 kali sehari, Pak. Full musik, sampai ada tulisan full musik. Rutin. Buktinya apa? Rasulullah ketika ya, masuk, ya, ketika Rasulullah SAW menggali parit khandak, ya seperti kata Bapak tadi, ya, dan ini benar, para sahabat bersyair, dan syairnya tidak ada perkara yang dilarang, ya. Saya nggak hafal syairnya bagaimana, tapi saya pernah baca syair isinya bagus, ya, isinya bagus, tidak ada masalah yang, tidak ada musiknya juga, tidak ada penyerupaan dengan musik-musik yang batil tadi, kemudian tidak ada, ya, apa? Tidak dinyanyikan oleh wanita, dinyanyikan oleh laki-laki, kayak gitu. Ketika gali parit di perang Khandaq, pas waktu itu aja, apakah para sahabat dikit-dikit musik? Tidak. Kemudian Abu Bakar ketika masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditemukan sama Abu Bakar ada anak-anak kecil Pak, bukan dewasa ya, anak-anak kecil sedang bernasyid di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang bernyanyi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu. Abu Bakar langsung ingkar. Amizmaru syaitan inda Rasulullah SAW. Apakah boleh seperti ini? Ada seruling setan. Lihat, ada seruling setan di hadapan Rasulullah. Gak layak, gak boleh. Sana pergi, ya. Rasulullah lagi tiduran. Kemudian kedengar suara ucapan Abu Bakar tadi. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, likulli qaumin 'aid. Setiap kaum punya hari raya. Inilah hari raya kita. Lihat, Nabi mendengarkan nyanyian hanya ketika hari raya. Dan itu pun nyanyian dinyanyikan oleh anak-anak kecil dan isinya pun bagus. Ya, isinya bagus. Gak ada musik-musik yang diharamkan. Gak ada. Hanya sekedar gendang saja, gendang. Gitu. Isinya nyanyian tersebut tentang perang Bu'ath. Jadi apa? Tidak sama seperti zaman sekarang, ya. Bayangin, kalau masuk angkot nyanyiannya perang Bu'ath, gimana? Masuk warung makan nyanyiannya perang Bu'ath, nggak jadi makanan, kayak gitu. Jadi jarang, bukan kebiasaan Rasulullah, bukan kebiasaan para sahabat mendengarkan nyanyian tersebut. Ya, apalagi pakai musik, gak mungkin. Ya. Karena itu dilarang oleh. Jadi perhatikan ucapan Abu Bakar tadi. Ya, apakah seruling setan di hadapan Nabi? Ini seperti mengesankan kepada kita, kata para ulama, seolah-olah Abu Bakar ini sudah paham hukum nyanyian. Tidak boleh. Kayak gitu, tidak boleh. Makanya disebut seruling setan. Aisyah radhiyallahu anha ketika lewat di sebuah rumah ada orang nyanyi-nyanyi, apa kata Aisyah? Akhriju hadzal syaitan. Keluarkan setan ini dari rumah. Setan disebut setan. Orang yang nyanyi. Kalau kita nggak ada orang nyanyi, didatangi sama kita, ya, ikut joget. Allahu Akbar. Itulah perbedaan kita dengan para sahabat dahulu kala. Mereka lebih cinta kepada Al-Quran, ya, dan mereka membenci nyanyian. Seperti itu, Bapak. Ada beberapa kondisi memang nyanyian dibolehkan, tapi itu pun dengan syarat-syarat tadi, ya. Seperti di hari raya, ya, dengan syarat 5 tadi. Atau di walimahan dengan syarat 5 tadi. Kayak gitu. Karena sekarang itu nyanyian itu lebih erat kepada musik dan wanita. Musik, wanita. Makanya sudah terkumpul kejelekan-kejelekan di dalamnya. Ya, maka tidak patut didengar. Ya.
Kalau seorang muslim hiburannya di mana? Al-Qur'an. Ketenangannya dalam zikir. Dan ini janji Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Ini janji Allah. Yakin gak kita? Gitu. Kalau kita yakin, Allah akan berikan ketenangan tersebut. Kita amalkan, Allah akan berikan ketenangan tersebut. Masalahnya kita sering dengar orang karena sudah kebiasaan berat meninggalkan. Memang meninggalkan sesuatu yang sudah biasa itu berat. Tapi insya Allah dengan pertolongan Allah ringan. Dan Allah ganti dari kegelisahan menjadi ketenangan. Imam Syafi'i rahimahullah ketika keluar dari Irak, beliau mengatakan apa? Kharajtu minal Irak wa taraktu fiha ma yusamma taghbir. Aku keluar dari Irak yang menuju Mesir dan aku tinggalkan di dalamnya sesuatu yang mereka sebut dengan taghbir. Apa taghbir? Istilah. Kalau zaman sekarang mungkin lagu religi gitu. Taghbir. Taghbir apa? Nyanyian-nyanyian yang mengingatkan akhirat menurut mereka. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Aku keluar dari Irak menuju Mesir, aku tinggalkan di dalamnya taghbir yang mereka sebut dengan taghbir. Mereka menyangka dengan takbir tersebut mengingatkan akhirat. Padahal tidak, kata Imam Syafi'i, mereka menjauhkan manusia dari Allah. Jadi nggak ada musik, nyanyian, religi yang mendekatkan kepada Allah, tidak ada. Imam Syafi'i saja mengatakan mereka menjauhkan orang-orang dari Allah dengan taghbir, musik, religi, lagu, religi, seperti itu. Imam Syafi'i, ya, imam madhab yang dipakai di negara kita, kayak gitu. Benci terhadap nyanyian. Sampai beliau berkata seperti itu. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Silakan, Syukri lagi. Bagaimana dengan lagu kebangsaan? Lagu apa? Kebangsaan. Kebangsaan. Iya. Dibolehkan. Biasanya harusnya setiap hari Senin dan hormati bendera. Iya. Kayaknya kemarin baru viral lah ya kan. Saya nggak mungkin ada yang nonton Ustaz Khalid Basalamah membahas ini di salah satu channel YouTube. Ada yang tahu? Kayak gitu. Bisa antum search, bisa antum cari bagaimana pendapat beliau. Sempat beliau mengatakan tidak boleh lagu kebangsaan, langsung heboh, ya kan? Makanya ya saya nggak banyak komen dalam masalah ini, ya kan? Cukup ulama apa, ustaz-ustaz yang besar lah yang menjawabnya. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Aan. Ini buat Bapak. Iya. Buat tadi Bapak yang jawab, ini Pak ya, hadiahnya dia tadi Bapak jawab. Syarah prinsip-prinsip dasar keimanan. Insyaallah ya. Dicatat ilmunya, terkadang timbul pertanyaan ya, dari situ. Yang bisa jawab insyaallah kita berikan kitab. Ya. Kalau kitab tebal-tebal nanti gak kebaca Pak. Kitab kecil-kecil aja dulu ya, supaya kita bisa baca. Bagus isinya. Mari kita tutup kajian ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Ya mu'allima Daud 'allimna, ya fahima Sulaiman fahimna. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.